Baik, salam, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini tetap dalam semangat, kita akan sama-sama belajar pembelajaran 9 dengan tema hidup berkelimpahan. Oke, sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa supaya kita diberi hikmat oleh Tuhan. Oke, mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah bangunkan kami pagi ini dengan kesehatan, kekuatan baru. Sebentar kami belajar bersama. Tuhan berikan kami hikmat, kebijaksanaan agar setiap pembelajaran yang kami terima sepanjang hari ini, bahkan khususnya pagi ini, menjadi berkat bagi kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Kami memulai pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Tetap semangat, Mister percaya bahwa semua yang kita perlukan, alat tulis, bahkan buku LKS kamu sudah siapkan. Baik, tema pelajaran kita adalah hidup berkelimpahan. Ya, hidup berkelimpahan. Apa sih artinya hidup berkelimpahan? Ya, hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Ya, tentu limpah tidak hanya berbicara tentang harta, kekayaan, atau mungkin kita berpikir orang yang berkelimpahan uangnya banyak, ya belum tentu ya. Tapi dengan damai sejahtera, sukacita itu merupakan juga kelimpahan dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, definisi kalau menurut beberapa sumber pemahaman, baik pengertian secara bahasa Indonesia, berkelimpahan berasal dari kata dasar limpah, ya, limpah yang artinya luber atau penuh. Ya, ibarat kalau kita mengisi gelas dengan air, kita tuang terus, lalu air itu memenuhi gelas itu dan dia mulai luber keluar, itu disebut dengan limpah. Melimpah itu artinya penuh dan menjadi berkat kalau di dalam Tuhan. Ya, semua kita pasti punya cita-cita untuk memiliki hidup yang lebih. Hidup yang lebih dengan definisi sekarang adalah sukses, berhasil. Ya, kita sekolah salah satunya tujuannya supaya kita punya bekal menuju ke sana. Nah, apa yang harus kita lakukan menurut pembelajaran yang ke-9 untuk kita memperoleh hidup yang berkelimpahan? Ya, Mister merangkum bagi kita, yaitu yang pertama, menjadikan Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin dalam hidup kita. Iya, karena kita baru belajar, kita menuju kepada kelimpahan itu, kita harus punya pemimpin yang memberikan panduan bagi kita menuju ke sana. Nah, Tuhan Yesus dijadikan sebagai pemimpin dalam hidup kita, memimpin kepada jalan kebenarannya. Tentu kalau nanti kamu baca dalam awal dari judul pembelajaran kita, di sana ditulis beberapa ayat Alkitab dalam Mazmur, bahkan dalam juga kitab Korintus. Mazmur berkata, nanti kamu buka dalam Alkitab ya, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya Tuhan memimpin langkah-langkah kita. Jadikan dia sebagai pemimpin dalam hidup kita agar kita menuju kepada kelimpahan itu. Yang kedua, bagaimana supaya kita memperoleh hidup berkelimpahan? Yang menjadi tujuan dan cita-cita kita bersama adalah menjadi pengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Ya, itu materi kita berkata bahwa mengikut dengan sungguh-sungguh. Kita punya pemimpin, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikuti petunjuk dari pemimpin kita, tentu yang kita cita-citakan, yang kita mau tuju tidak akan berhasil dengan maksimal. Ya, menjadi pengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Dalam menuju cita-cita kita banyak tantangan kan, banyak persoalan yang kita hadapi. Belum tentu sampai kepada tujuan hidup kita kalau kita keliru atau salah orang atau pribadi yang kita ikuti. Nah, Kristus Tuhan menjadi penuntun jalan kita. Dia menjamin keselamatan bagi kita. Keselamatan dalam arti beberapa bahasa dia menggunakan arti bahasa selamat dalam segala hal. Nah, keselamatan kita apa sebagai pelajar? Keberhasilan dalam setiap materi-materi pembelajaran yang ada. Dengan kita mampu mengikuti dengan hikmat Tuhan, maka
kita akan mencapai cita-cita hidup kita. Lalu apalagi alasannya kenapa kita harus mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh sebagai pemimpin hidup kita? Karena di dalam Kristus itu ada janji hidup kelimpahan itu bagi kita semua. Iya, semangat terus. Itu mungkin ringkasan materi yang Mister bisa sampaikan. Nanti kamu baca ulang dalam LKS-mu pembelajaran yang ke-9 tentang hidup berkelimpahan. Untuk tugasnya nanti Mister Lagiman akan sampaikan di Google Classroom. Tuhan memberkati kita akan berdoa, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati pembelajaran kami. Terus beri kami hikmat, ajar kami menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidup kami, dan kami mau mengikuti keteladanan yang Tuhan berikan bagi kami dengan sungguh-sungguh, agar kami memperoleh masa depan yang penuh dengan pengharapan, hidup berkelimpahan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.